Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Tezawati dengan NIM 12370300022. Di sini saya akan membuat eh, sebuah solusi untuk persamaan gerak mekanika menggunakan metode eliminasi Gauss menggunakan Python. Baik, jadi di sini kita akan menyelesaikan sebuah persamaan, yaitu di sini udah ada contohnya persamaan gerak mekanika dengan menggunakan eliminasi Gauss, dan kita akan menghitungnya dengan cara manual yang pertama, kemudian kita akan membuktikannya dengan numerik menggunakan Python. Nah, untuk yang pertama, di sini ada penyelesaian secara manual gitu. Jadi untuk contohnya itu, di sini ada 3 pegas, kemudian ada massa, ada beban 1 M1, kemudian di sini ada 2 pegas gitu. Jadi di sini 3, tingkatan pertama itu 3, kemudian tingkatan kedua 2, dan tingkatan ketiga itu 1 pegasnya. Dengan masing-masing memiliki beban gitu, M1, M2, dan juga M3 gitu. Nah, untuk ini tuh tetap, yang di atas ini tetap, Y1, Y2, Y3-nya itu adalah, jadi ketika awalnya dia diam, kemudian ketika ditambahkan beban maka dia akan meregang. Nah, itu adalah Y1, Y2, dan juga Y3 gitu. Nah, kemudian diketahui bahwa massa 1, massa 2, massa 3 itu sama, yaitu sebesar 1 kg. Kemudian untuk konstanta pegasnya itu adalah 10 Newton per meter. Kemudian untuk gravitasinya itu adalah 10 meter per second. Nah, untuk cara manualnya, yang pertama itu kita perlu untuk meninjau satu persatu bendanya gitu. Ini dengan menggunakan hukum Newton kedua. Hukum Newton. Ya, ini menggunakan hukum Newton. Nah, jadi kita untuk yang langkah pertama itu kita perlu meninjau dari masing-masing bendanya gitu, dari M1, M2, dan juga M3 gitu. Nah, untuk yang pertama ini tinjau benda 1. Sigma F sama dengan 0 gitu. Kita terus masukkan apa saja yang menjadi penyebab adanya gaya gitu. Semua gaya di M1 kita masukkan, yaitu ada ini ada M1 dikali G, kemudian dikurangi 3K Y1, 3K Y1 karena di sini ada 3 pegas, jadi 3K Y1, kemudian dikurangi 2K ini, karena jadi mengapa ini Y1 dikurangi Y2, karena pegas ini itu ada di antara Y2 dan juga Y1 gitu. Jadi dituliskan M1G dikurangi 3K Y1 dikurangi 2K Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Kemudian ini kita hitung, jadi M1 kali G dikurangi 5 KY1, 5 ini minus, jadi minus 5 KY1 ditambah 2 KY2, ini minus kali minus, 2 KY2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, jadi 5 KY1 dikurangi 2 KY2 sama dengan M1G. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian
Untuk setelah meninjau benda 1, kita bisa meninjau benda 2. Caranya sama, ini sigma F2 sama dengan 0, jadi sama juga masukkan semua gaya yang bekerja di benda 2, ada M2 dikali G dikurangi 2KY. Nah, ini karena tadi yang 2 itu bekerja antara Y2 dan juga Y1, maka dia dituliskan minus 2K Y2 dikurangi Y1, kemudian dikurangi ini pegas di bawahnya dan sama seperti pegas yang ini. Jadi pegas yang satu ini bekerja pada Y3 dan juga Y2 sehingga dituliskan minus 1K Y2 dikurangi Y3 sama dengan 0 gitu. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung M2G ditambah 2KY1 ini minus kali minus jadi plus minus 3KY2 ini dikali ini minus 3KY2 ditambah KY1 KY3 ditambah KY3 ini 3 adalah jadi dari sini dan juga ini minus minus dikali jadi minus 3 minus ini dikurang jadi minus 3 KY2 ditambah ini KY karena ini minus minus jadi plus KY3 sama dengan 0 gitu. Kemudian pindah ruaskan jadi minus 2KY1 ditambah 3KY2 dikurangi KY3 sama dengan M2G. Itu jadi persamaan 2. Kemudian berikutnya kita meninjau benda ketiga yang ini. Nah, sini sama seperti tinjauan benda 1 dan juga benda 2. Masukkan semua gaya kemudian sama dengan 0. M3G dikurangi K. Nah, ini karena pegasnya itu cuma 1, jadi kita tuliskan K saja. Dan ini pegasnya itu bekerja pada Y3 dan juga Y2. Jadi dituliskan Y3 dikurangi Y2 sama dengan 0 gitu. Kemudian kita bisa menghitung ini. M3G ini minus kali minus jadi plus KY2 ini minus KY3 sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan sehingga menjadi minus KY2 ditambah KY3 sama dengan M3G. Dan itu menjadi persamaan 3. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan persamaan persamaan 1, persamaan 2, dan juga persamaan 3, maka kita bisa menginput atau membentuknya itu dalam sebuah matriks gitu. Di sini ini ada Y1, ada Y2, Y3-nya nggak ada, jadi bisa dipindahkan ke sini. Ini 5K minus 2K, kemudian 0 karena di sini nggak ada yang Y3-nya. Kemudian di sini lengkap minus 2K, kemudian di sini 3K, kemudian di sini minus K. Nah, kemudian untuk dari persamaan 3, ini adanya Y2 dan juga Y3. Jadi Y1-nya 0, kemudian ini minus K dan plus K. Ini. Kemudian kita akan mengalikannya dengan Y1, Y2, Y3. Ini adalah elemen yang akan kita cari gitu. Sama dengan M1G, M2G, M3G. Sama dengan di sininya itu adalah masanya. Nah, kemudian karena diketahui tadi bahwa K-nya itu adalah 10, maka kita bisa mengalikannya gitu. 5 dikali 10 adalah 50, 2 kali 10 jadi 20, minus 20, 0, di sini minus 20 berarti, kemudian 3 kali 10, 30, kemudian minus K berarti minus 10, di sini 0, kemudian ada minus K, minus 10 berarti kemudian ini K, jadi plus 10. Dikali ini Y1, Y2, Y3 sama dengan, kemudian tadi kan M1, M2, M3 itu sama, yaitu 1 kilogram. 1 kilogram. Nah, dikali dengan gravitasinya 10. Jadi
hasilnya semua 10, 10, 10 untuk M1, M2, dan juga M3-nya gitu. Nah, cara manualnya di sini ada, jadi kita mengubahnya menjadi triangular atas, di mana triangular atas itu adalah di bawah diagonalnya itu sama dengan 0. Jadi nanti akan seperti ini. Di bawah diagonal ini, nah, itu akan sama dengan 0. Itu adalah triangular atas. Dan cara untuk merubahnya itu adalah ini. R2 ditambah 2/5 R1. R2 itu adalah ini, baris kedua yang ini, baris kedua. Jadi akan ditambah dengan 2/5, kemudian dikalikan dengan ini, gitu. Nah, gitu. Jadi bisa kita jumlahkan ini ditambah dengan 2/5 dikali dengan R1 gitu. Ini sudah ada jumlahnya 0. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian setelah didapatkan hasilnya, kita lakukan hal yang sama juga terhadap baris ketiga gitu. Dengan rumusnya itu R3 ditambah 5/11 dikali R2. R2 itu berarti baris keduanya. Gitu, sehingga didapatkan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Sini ada 60/11 Y3 sama dengan 180/11. Jadi yang ini Y3 kan. 60/11 Y3 sama dengan 180/11. Kita pindah ruaskan, kita bagi 180, 60, 18 bagi 6 itu 3 gitu. Nah, kemudian untuk Y2-nya kita bisa lihat di sini 110 dibagi 5 Y2 dikurangi dengan 10 Y3 sama dengan ini 70/5. Hasilnya jadi 110/5 Y2 dikurangi 30. 30 karena Y3-nya kan sudah diketahui, jadi dikali 30 sama dengan 70/5. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi seperti ini. Gitu. Ini 220/5 hasilnya adalah 2. Jadi Y3 sama dengan 3, Y2 itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa menghitung Y1 gitu. 50, bisa dilihat ini 50 minus 20 Y2 sama dengan 10. 50 Y1 dikurangi 40, karena Y2-nya telah diketahui yaitu 2, jadi dikali. Jadi 40, 20 kali 2, 40 sama dengan 10. Kemudian pindah ruaskan sehingga didapatkan Y1-nya itu adalah 50/50 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya atau hasilnya di sini Y1 itu sama dengan 1, untuk Y2 sama dengan 2, dan Y3 itu sama dengan 3 gitu. Dan sekarang setelah kita menghitungnya secara manual, kita akan membuktikannya dengan menggunakan Python gitu, dengan sama cara yang sama tetapi menggunakan Python seperti itu. Nah, kita langsung saja. Nah, sebelumnya di sini sudah ada kode program yaitu Gauss eliminasi namanya. Di mana program ini adalah sebuah program yang akan kita panggil di program berikutnya untuk untuk menghitung
persamaan gerak yang tadi gitu. Fungsi dari Gauss eliminasi ini adalah supaya dia bisa mengubah matriksnya itu menjadi sebuah matriks singular atas gitu, seperti yang tadi. Jadi kita tidak perlu menghitungnya secara manual, tetapi dengan kode ini matriks yang kita akan masukkan nanti bisa menjadi matriks triangular atas gitu, bisa dirubah menjadi matriks triangular atas seperti itu. Langsung saja ini ke penyelesaiannya untuk persamaan gerak. Nah, tadi tadi kan di persamaan, nah ini kita sudah mendapatkan tadi matriksnya 50, minus 20, 0, kemudian minus 20, 30, minus 10, 0, minus 10, dan 10 gitu. Nah, kita bisa memasukkannya gitu ke dalam ini. NP array itu adalah matriksnya gitu. Nah, untuk sebelumnya di sini ada library yang kita gunakan, import numpy, s-numpy seperti biasa. Kemudian ini adalah kita memanggil file yang tadi yang telah dibuat, file yang Gauss eliminasi, supaya matriks yang kita masukkan ini itu bisa menjadi sebuah matriks triangular atas gitu. Ini diimport tadi dari file yang lain tetapi folder yang sama. Nah, A sama dengan NP array, kita memasukkan matriks yang telah kita hitung tadi, itu adalah yang ini. Dan di dalam sebuah program itu harus menggunakan koma 0 gitu di akhirnya. Seperti itu. Nah, untuk yang B-nya itu adalah yang ini, hasil dari masaknya gitu. 10, 10, 10. Kemudian ada aurig a.copy, kemudian b copy, x sama dengan Gauss eliminasi dari a dan juga b, kemudian nanti ada determinannya. Nah, nanti akan terdeteksi n-nya itu, x-nya itu berapa, di mana x-nya itu adalah sama, yaitu Y1, Y2, dan juga Y3, x di sini itu. Kemudian nanti akan terlihat determinannya berapa, dan juga akan terlihat A kali X-nya itu berapa, gitu. Kita bisa langsung merunningnya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, kita bisa menyamakan atau membuktikannya. Di sini ini adalah Y1, Y2, Y3. Nah, Y1-nya kita lihat di sini sama, Y2 juga sama dengan 2, dan Y3 juga sama dengan 3. Berarti antara metode manual atau perhitungan manual dengan program menggunakan program itu sama. Dengan di sini kita bisa mengeceknya, hasilnya itu 10, 10, 10. Sesuai dengan ini. Ini adalah masaknya gitu. Dengan determinannya itu 6.000. Seperti itu. Nah, mungkin jadi kesimpulannya adalah bahwa persamaan gerak ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara manual, tetapi ada juga cara dengan menggunakan program dengan metode yang sama, yaitu dengan eliminasi Gauss, dan hasilnya pun sama gitu antara perhitungan manual dan juga perhitungan dengan menggunakan kode program. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.